Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu perkenalkan, saya Safari Rakila Kurniadia atau bisa dipanggil Bidan Akila. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang penyakit jantung koroner. Sebelumnya saya boleh kenalan dengan ibu-ibu? Ya. Kalau ibu namanya siapa? Ya, umurnya berapa ibu? Ya, kalau ibu namanya siapa bu? Adik. Oh iya ibu, ada umurnya berapa bu? Oh iya. Nah di sini saya akan menjelaskan atau mengadakan sebuah penyuluhan tentang penyakit jantung koroner. Nah sebelumnya ibu-ibu pada tahu gak nih jantung koroner itu apa? Yang tahu mah itu penyakit yang mematikan. Ya benar. Ibu tahu gak nih kira-kira penyakit jantung itu apa? Penyakit jantung koroner. Bisa. Penyakit jantung ya. Nah di sini saya akan menjelaskan ya, penyakit jantung koroner ini merupakan penyakit kelainan pada jantung di mana itu ada penyempitan pembuluh darah yang mengakibatkan darah itu sulit untuk masuk ke jantung. Nah sebelumnya di sini saya ada poster, itu silakan dilihat. Nah ibu bisa lihat di sini ada penyebab penyakit jantung koroner. Di sini ada dua penyebab jantung koroner, yaitu ada faktor eksternal dan ada faktor internal. Kita bahas satu-satu ya Bu ya. Di sini ada faktor eksternal, yaitu gaya hidup. Nah gaya hidup ini merupakan seperti kayak makan makanan yang tidak sehat, kemudian jarang berolahraga, kemudian sering terpapar asap rokok seperti itu. Kemudian ada tingkat stres. Nah, tingkat stres ini kenapa bisa menjadi salah satu faktor penyebab jantung koroner? Karena stres ini merupakan penurunan kualitas endotelium atau lapisan dinding pelindung dalam pembuluh darah. Hal ini dapat memicu peradangan yang kemudian menyebabkan penumpukan kolesterol dan lemak pada arteri jantung seperti itu. Kemudian ada lingkungan yang tidak sehat. Seperti kita tahu ya, lingkungan tidak sehat itu bisa menyebabkan jantung koroner kan, kayak udara yang tidak baik seperti itu. Kemudian kumuh, tidak ada saluran air, kemudian tidak ada tempat akhir pembuangan sampah. Itu bisa menyebabkan penyebab jantung koroner. Kemudian kita langsung ke faktor internal ya. Nah, di sini faktor internal yang pertama ada usia. Ya, kenapa usia itu menjadi salah satu faktor penyebab penyakit jantung? Karena usia ini semakin tua atau semakin lanjut usia, maka arteri ini akan semakin menyempit dan semakin rapuh seperti itu. Kemudian jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini kenapa menjadi salah satu faktor? Karena biasanya pria ini lebih beresiko terkena penyakit jantung koroner dibanding wanita. Kenapa pria lebih beresiko? Karena pada wanita itu terdapat hormon estrogen, di mana hormon ini berperan sebagai pengatur metabolisme lemak di dalam tubuh seperti itu. Nah, kemudian ada keturunan. Nah, bisa kita ketahui ya, biasanya kalau keturunan itu jika ada salah satu keluarga kita yang mengalami penyakit jantung koroner, bisa tidak menutup kemungkinan keturunannya bakalan punya penyakit jantung koroner. Nah, kemudian ada riwayat penyakit seperti kita memiliki diabetes, kolesterol, darah tinggi, itu bisa menjadi faktor penyebab dari penyakit jantung koroner. Kemudian ada obesitas. Nah, kenapa obesitas ini menjadi faktor penyebab penyakit jantung koroner? Karena biasanya itu orang yang memiliki indeks massa tubuhnya di atas 30 ini bisa mengalami penyakit jantung koroner gitu. Kemudian penyakit jantung koroner ini biasanya 45% kematian disebabkan oleh penyakit ini gitu. Jadi lumayan tinggi juga tingkat kematiannya ya. Nah, juga di sini ada 5 tanda dan gejala jantung koroner. Yang pertama itu adalah nyeri dada atau angina lebih dari 20 menit. Nah, biasanya itu kenapa bisa menyebabkan jantung koroner? Karena jika plak menyumbat arteri koronaria secara total, maka angina itu akan mereda sendirinya. Tapi kalau misalnya dia tidak berhenti selama 20 menit, itu bisa jadi tanda gejala penyakit jantung koroner. Kemudian ada dada terasa berat dan seperti tertekan seperti itu. Terus ada rasa mual atau nyeri ulu hati. Biasa kan orang-orang anggap itu kayak masuk angin biasa atau emah gitu kan. Padahal sebenarnya kalau kita
lebih waspada, kita bisa periksa ke dokter untuk memeriksa apakah ini merupakan tanda gejala jantung koroner. Kemudian ada keringat dingin, kemudian pusing dan juga lemas. Lalu di sini juga ada upaya pencegahannya. Nah, yang pertama itu cek kesehatan secara berkala. Nah, di sini cek kesehatan secara berkala itu bisa dilakukan selama sebulan sekali misalnya. Nah, itu tuh biasanya cek kayak tinggi badan, berat badan, gula darah, tekanan darah, lingkar perut, seperti itu. Kemudian bisa juga cek kolesterol, seperti itu. Terus kemudian mengonsumsi makanan yang sehat. Nah, ini penting banget nih untuk mengonsumsi makanan sehat, tidak hanya untuk pencegahan penyakit jantung koroner, tapi bisa juga penyakit yang lainnya, seperti bisa kita menghindari untuk makanan yang tinggi kolesterol atau tinggi lemak. Terus bisa kita juga mengonsumsi makanan sayuran, buah-buahan, seperti itu. Kemudian kita harus bisa menjaga berat badan, ya agar tidak obesitas, seperti itu, agar tubuh kita ideal. Kemudian istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup juga penting, karena kita kan tubuh kita juga butuh istirahat kan. Jadi agar tubuh kita tuh lebih sehat dan juga lebih fit lagi. Kemudian berhenti merokok. Nah, kenapa berhenti merokok ini supaya menjadi upaya pencegahan? Karena asap rokok itu memiliki kandungan yang dapat menyebabkan pengerasan pada jantung. Nah, hal ini dapat menyebabkan aliran darah ke jantung tidak lancar, maka kita harus berhenti merokok gitu. Kemudian juga rajin olahraga. Nah, ya olahraga kan penting banget ya untuk kita untuk menjaga kesehatan kita, untuk tubuh kita menjadi lebih sehat, lebih segar, seperti itu. Untuk mencegah juga penyakit-penyakit datang ke tubuh kita, seperti itu. Ya, Ibu, dari penjelasan saya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada. Ya, boleh. Ibu ada ya? Ya. Ya, silakan Bu, mau nanya apa? Nanya bagaimana kalau kita tiba-tiba terkena jantung koroner? Maka pertama kita harus ambil bagaimana? Pertolongan pertama ya apabila terjadi Ya. penyakit. Ya, baik. Ibu ada yang mau ditanya? Ditampil dulu ya, Ibu ya. Ya, Ada yang mau tanya Ibu? ada. Ya. Kalau ini di dalam rasa mual Ya. atau nyeri hati, Kenapa? gimana Cara pencegahannya? bahannya? Bu, saya jawab pertanyaannya tadi ya. Iya. Tadi Ibu Ade menanyakan kalau bagaimana pertolongan pertama apabila Iya. Yang pertama itu kita lakukan kenali dulu 5 tanda dan gejalanya. Kemudian kita melakukan pertolongan pertama seperti menyandarkan si orang ini nih yang kena penyakit jantung koroner ini. Kita menyandarkan, kemudian kakinya ditekuk di depan dada. Kemudian sambil kita menelpon panggilan darurat atau menelpon ambulans gitu, seperti itu. Apakah jelas Ibu? Nah, Ya, baik, Ibu tadi menanyakan tentang nyeri ulu hati dan rasa mual ya. Itu bagaimana cara pencegahannya? Kita lihat dulu ya, kenali dulu gejalanya. Di sini juga kan tadi saya katakan kalau misalnya biasanya rasa mual atau nyeri ulu hati ini bisa dianggap sepele, kayak misalnya dianggapnya hanya mah atau masuk angin, seperti itu ya. Sebenarnya kita harus rajin berkonsultasi ke dokter untuk menanyakan apakah ini serius atau tidak. Mungkin kalau misalnya rasa mual ini dan nyeri ulat ini sering dirasakan, bisa menghubungi dokter, seperti itu. Jelas Ibu? Ya, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? cukup. Ya, cukup. Baik Ibu, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, saya izin pamit ya. Terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan diri datang ke sini dan mendengarkan saya untuk melakukan penyuluhan. Kurang lebih ya mohon maaf ya Ibu-ibu ya. Sama jelaskan. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, nanti kita bisa foto dulu ya Bu ya. Ya, boleh.